Ketika mata banyak raksasa melihat sumber suara abnormal, warna kulit mereka tiba-tiba berubah. Qin Yichen juga bergegas ke samping, dan kemudian pupilnya menyusut tajam. Di tengah istana kuno, patung besar setinggi sekitar 3 zang. Pada saat ini, tubuh berbintik-bintik ternyata menembakkan sinar cahaya. Di antara sinar cahaya, lumut di atasnya jatuh, dan formasi yang sangat misterius dan rumit muncul dengan samar. Di saat yang sama, gelombang mengerikan juga berasal dari patung batu kuno itu. Keluar dari tubuh. Saat berikutnya, di jalur mata yang tercengang, mata patung batu itu tiba-tiba terbuka, dan mata besar itu penuh ketidakpedulian dan menatap orang-orang di istana kuno. Bagaimana ini? Melihat patung batu yang tiba-tiba hidup, semua mata yang kuat berkilat ngeri. Hai. Saat ini, tatapan Qin Yichen juga sedikit bermartabat. Dia bisa merasakan bahwa meskipun patung batu itu hidup, tidak ada perubahan suasana hati di mata itu, hanya aura cahaya yang berkedip-kedip. Dong. Di jalur mata yang terkejut, patung batu tinggi itu tiba-tiba berdiri. Tiba-tiba, tubuhnya menjadi setinggi 5 zang, dan rasa penindasan yang kuat dari tubuh besar itu menunjukkan butirannya. Ada juga semacam fluktuasi kekuatan yang menakuti pembangkit tenaga listrik raksasa. Dengan kakinya yang besar melangkah keluar, seluruh istana kuno sedikit menggigil. Patung batu besar itu perlahan menundukkan kepalanya, dan memandang acuh tak acuh ke arah banyak siluet di istana kuno. Sebuah suara kosong juga bergema di istana kuno, bunuh tanpa ampun. Dengan suara acuh tak acuh itu, patung batu itu mengangkat kakinya dan menginjak 2 sisi yang berlawanan. Merasakan kekuatan kaki raksasa itu cukup untuk menembus pegunungan, banyak wajah kuat berubah secara dramatis. Dan segera, kerumunan itu tidak ragu-ragu, dan tubuh mereka bergerak cepat. Bang! Di bawah kaki ini, seluruh istana kuno bergetar, dan bagian atas kuil mulai runtuh. HMPH, sayang yang sepele, berani bertarung sengit di depanku. Pada saat ini, raksasa klan harimau raksasa Baikoli mendengus, dengan tubuhnya bergerak dan memutar pedang besar, sedang merobek patung batu itu. Menghadapi pukulan ini, batu yang tampaknya berat itu tiba-tiba mengangkat tangannya, dan lengannya tersapu. Hai! Dengan suara garing, pembangkit tenaga listrik tingkat raksasa itu, pedang besar di tangannya langsung dibombardir. Tubuhnya juga diterbangkan oleh kipas angin, dipukul dengan keras di dinding aula besar, seteguk darah meledak. Dan di atas lengan patung batu itu terlihat, hanya ada tanda putih yang dangkal. Melihat pemandangan ini, semua orang di aula besar merasa ngeri. Patung batu ini terlalu takut kan? Pembangkit tenaga raksasa begitu tak tertahankan di tangannya. Patung batu ini tidak mudah, kami akan segera mundur. Pada saat ini, King Zengyi juga berkata dengan suara yang dalam. Bahkan jika dia adalah raksasa puncak, wajahnya ditutupi dengan ekspresi muram. Jelas, dia sangat takut dengan patung batu ini. Mendengar ini, Qin Yichen dan yang lainnya juga mengangguk. Saat ini entah bagaimana patung batu yang terbangun itu seperti mesin yang menjadi pembantaian. Tinju dan kakinya terus-menerus meledak, tetapi semua orang yang terkena itu terkejut untuk terbang keluar. Ini semua adalah pembangkit tenaga listrik tingkat raksasa. Jika diganti dengan pembangkit tenaga suci biasa, saya khawatir mereka akan langsung diledakkan menjadi daging. Setelah harimau raksasa dari klan harimau mengalami kekalahan, mereka tidak berani melawan patung batu ini, dan mereka melarikan diri dari sisi lain istana kuno. Pergi. Qin Yichen berbisik, dan tubuhnya mundur. Di belakangnya, beberapa raksasa mengikuti dari dekat. Dong. Namun, begitu Qin Yichen melarikan diri, langkah sosok batu itu tiba-tiba mulai bergerak, dan segera dia melangkah di bawah kakinya. Tubuhnya berubah menjadi kekerasan, dan dengan ganas mereka melangkah dengan marah ke arah Qin Yichen. Bayangan besar yang jatuh dari langit membuat warna kulit Qin Yichen dan yang lainnya sangat berubah. Segera, mereka dengan cepat mendorong kecepatan hingga ekstrim, dan tubuh mereka terbang menjauh. Hai! Patung batu yang diinjak dengan keras di tempat Qin Yichen dan yang lainnya sebelumnya menginjakkan kaki. Bumi hancur dan retak, dan seterusnya. Bahkan raksasa-raksasa pun tidak bisa tidak melihat kulit kepala mati rasa. Bahkan jika mereka tidak mati, saya khawatir mereka akan terpukul keras. Kekuatan patung batu ini, saya khawatir, hanya raksasa puncak yang bisa menandinginya. Namun, saat ini, jelas tidak mungkin King Zengyi melakukan terlalu banyak keterikatan dengan patung batu ini. Jika tidak, begitu harimau dan mereka memanfaatkan kesempatan itu, konsekuensinya akan menjadi bencana. Kembalikan ke senjata suci. Benda ini sepertinya ada padamu. Pada saat ini, alis hitam pekat Lei Yunyu tiba-tiba berteriak ke arah Dilu. Saat ini, semua orang baru tahu bahwa patung batu itu menatap mereka dengan mata kosong, seolah tidak membunuh mereka sampai mati. Saat ini, warna permukaan jalan di juga terlihat agak rumit. Tongkat batu di tangannya memang didapat dari tangan patung batu ini, namun tongkat batu ini lebih tinggi dari senjata suci yang dia gunakan. Hal-hal langka ini, digantikan oleh raksasa manapun, mungkin merupakan godaan yang tak tertahankan. Brengsek. Namun, saat ini Dilu juga tahu bagaimana menentukan pilihan.
Dia tahu bahwa dia tidak dapat melukai rekan aliansinya karena keinginan egoisnya sendiri. Dan yang paling penting adalah tidak membiarkan Qin Yichen mengalami kerusakan. Berikan padamu. Pada akhirnya, Dilu menghela nafas pelan, dan dengan enggan melemparkan tongkat batu di tangannya. Hai! Tongkat batu itu meledak, patung batu itu menangkapnya, dan tiba-tiba, hanya sekitar satu zang seukuran tongkat batu yang tiba-tiba menebal, ternyata menjadi pilar batu seukuran beberapa kaki. Mati. Namun, agak mengherankan bahwa patung batu itu tidak menyerah mengejar karena hal tersebut. Bahkan setelah mendapatkan pilar batu, setiap serangannya menjadi lebih sengit, hanya kilang semacam itu. Darah dari beberapa ayam raksasa, sedikit kacau. Yang lebih buruk adalah bahkan saat ini, bahkan King Zhengyi tidak berani berhenti, dan hanya bisa terus menghindarinya. Dari waktu ke waktu, dia hampir diberi roda oleh pilar batu di tangan patung batu itu, dan postur tubuhnya tampak sangat malu. Tidak melepaskan semuanya, Qin Yichen bergumam. Tiba-tiba, alisnya sedikit mengernyit, dan sebuah token giok muncul di tangannya. Di atas token giok, jalan Dao Mark tiba-tiba muncul.